Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azril Zintur Putra. Saya dari kelas B, jurusan S1 Farmasi dengan NIM 425026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan fitur ataupun proyek apa aja yang ada dalam web testable machine. Nah, di mana dalam testable machine ini ada beberapa fitur dan beberapa proyek. Ada image project, ada audio project, dan pose project. Di bagian pertama kita akan mencoba image project terlebih dahulu, di mana fitur ini digunakan untuk melatih AI agar bisa mengenali dan membedakan suatu objek berdasarkan gambar yang kita berikan. Nah, langsung aja kita masuk. Ini masuk ke, kita pilih yang standar image model. Nah, di sini tahap pertamanya adalah data gathering atau pengumpulan data. Di sini kita membuat beberapa kelas sesuai dengan objek yang ingin dikenali. Misalnya pada project ini saya akan menggunakan objek Rexona, font, sunscreen, lalu botol air minum. Nah, kita mengumpulkan beberapa gambar untuk kita upload ke dalam kelas ini sebagai datanya. Nah, ini kita buat kelas satunya sunscreen. Nah, untuk penguploadan bisa lewat webcam dan upload. Karena saya ini, jadi saya masuk ke upload saja. Nah, untuk webcam bisa langsung menunjukkan produknya ke kamera, lalu nanti akan diambil gambar secara beruntun. Itu biasanya mungkin sekitar 10-an gambar. Nah, saya akan pilih upload di sini, choose image di dokumen. Ini tadi ada sunscreen. Ini sampelnya, sampel gambar. Lalu kelas kedua kita buat sunscreen sudah tadi. Kita buat Rexona, lalu kita upload. Ini tentunya kita juga bisa menambahkan kelas. Itu nah, kita ada 4 objek, jadi kita pakai 4 kelas. Objek ketiga ada botol, upload. Botol. Lalu yang terakhir itu earphone. Nah, setelah kita mengumpulkan beberapa gambar untuk setiap kelas, gambar yang digunakan dibuat bervariasi, mulai dari sudut pengambilan, jarak kamera, hingga pencahayaan yang berbeda. Hal ini tujuannya supaya AI tidak hanya menghafal satu bentuk gambar saja, tapi benar-benar belajar mengenali ciri khas dari setiap objeknya. Semisal Rexona. Nah, ini kita buat jaraknya bisa dari jauh, dari dekat, sehingga AI nanti akan bisa mendeteksi objek dengan lebih akurat, serta pencahayaannya juga, karena AI bekerja dengan sistem yang nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah semua data terkumpul, kita masuk ke tahap training proses. Nah, di tahap training proses ini kita cukup dengan
menekan tombol train model, di mana pada tahap ini AI itu mulai mempelajari seluruh gambar yang sudah kita masukkan, mulai dari persona, sunscreen, botol, dan earphone. Nah, AI tidak melihat gambar seperti kita, layaknya mata manusia, kita melihat gambar ini, kita baca setiap sisinya seperti ini, tapi setiap gambar yang tadi kita upload itu diubah menjadi kumpulan angka atau pixel seperti 1010. Sangat banyak, kemudian AI mencari pola dari data tersebut seperti bentuk, warna, dan karakteristik lainnya yang membedakan setiap kelas. Nah, setelah pola-pola yang ada, AI membentuk sebuah model yang nantinya digunakan untuk mengenali gambar baru. Oke, ini setelah masuk ke tahap training, jadi setelah tadi teman-teman sudah upload semua kelas, cek sampel gambar dari setiap kelasnya, teman-teman tinggal menekan model train ini, kerjakan training. Nah, sesuai dengan sistem kerja AI tadi, di mana AI ini tidak melihat gambar seperti kita, mata manusia, tapi setiap gambarnya akan diubah menjadi kumpulan angka atau pixel, kemudian AI mencari pola dari data tersebut seperti bentuk, warna, dan karakteristik lainnya. Nah, kita masuk ke dalam tahap testing dan evaluation. Pada tahap ini kita akan menguji model langsung menggunakan webcam saat kita menunjukkan sunscreen. Bentar, kita menunjukkan sunscreen, persentasenya adalah 100%. Demikian juga saat kita menunjukkan persona, saat kita menunjukkan earphone, dan saat kita menunjukkan motor. Nah, dengan probabilitas atau persentase yang meningkat, maka AI ataupun model AI itu dikatakan berhasil mengklasifikasikan objek dengan benar. Nah, lalu sekarang kita akan coba menampilkan kapsul dan botol kapsul. Maaf, kita akan menampilkan earphone dan botol secara bersamaan. Kita ganti aja dengan Rexona sambil sama-sama kecil. Bisa terlihat di sini presentase prediksinya menjadi berubah-ubah dan terbagi menjadi dua kelas, Rexona dan sunscreen. Terkadang Rexona yang tinggi, terkadang persentase earphone-nya tinggi. Nah, hal ini terjadi karena selama proses training AI itu hanya belajar dari gambar yang berisi satu objek dalam satu frame. Bisa kita lihat di sini Rexona-nya full Rexona sendiri dan earphone sendiri. Jadi ketika diberikan dua objek dari kelas yang berbeda secara bersamaan, AI menemukan dua pola yang sama-sama dikenali sehingga model menjadi ragu dalam menentukan hasil prediksinya. Oh, ini apakah masuk ke dalam Rexona? Oh, ini apakah masuk ke dalam earphone? Hal ini juga berlaku untuk ketika kita menggabungkan dua produk seperti ini, sunscreen dan earphone. Terlihat tidak yang 100% ketika seperti ini. Hal ini juga sama dengan prinsip kerjanya tadi, di mana model AI itu bekerja dengan mengubah gambar menjadi suatu angka-angka, lalu dia akan mentraining dari pola yang udah ada tadinya, sehingga di pola-pola itulah yang digunakan untuk mengenali gambar baru, sehingga ketika kita menggabungkan dua gambar dari dua sampel, AI itu belum mengenali objeknya ataupun belum training ke model yang seperti itu, karena ya tadi kita hanya memasukkan gambar
saat pengumpulan data itu cuma satu produk begitu. Nah, jadi dari hasil pengujian dapat kita simpulkan bahwa kualitas model AI sangat bergantung pada data yang digunakan saat training. Semakin banyak variasi data yang diberikan dan semakin sesuai data tersebut dengan kondisi saat pengujian, maka hasil prediksi AI akan semakin baik. Jadi ketika teman-teman ingin uh, persentase dari dua produk, dua objek ini 100%, maka saat pengumpulan data itu teman-teman menambahkan kelas untuk kedua produk ini. Demikian juga yang lain, ketika ingin menggabungkan dua produk ini juga teman-teman juga menambahkan kelas dan mengumpulkan gambar sampel dari dua produk ini. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya AI akan mengubah gambaran dari sampel data tadi menjadi sebuah angka, lalu membacanya dari bentuk, dari warna, dari bentuknya ketika ini digabungkan maka ada dua bentuk dan ada dua warna. Sekian untuk bagian project Disable Machine, bagian image project. Oke, selanjutnya kita masuk ke audio project. Nah, fitur ini digunakan untuk melatih teachable machine ataupun AI agar bisa mengenali suara dan membedakan suara berdasarkan sampel audio yang kita berikan ataupun yang akan kita upload nantinya ke dalam web teachable machine. Nah, tahap pertama sama seperti Image Project, kita data gathering atau pengumpulan data. Di sini kita membuat beberapa kelas. Pertama ada background noise, lalu kelas kedua saya akan membuat tepuk tangan. Lalu kelas ketiga siul. Saya akan menambahkan satu kelas lagi yaitu menepuk meja. Oke, kita buat dulu nih tepuk tangan. Ini adalah siul dan kelas keempat adalah bentuk meja. Oke, untuk kelas background noise digunakan agar AI mengetahui kondisi saat tidak ada suara tertentu. Nah, karena setiap lingkungan suara memiliki latar yang berbeda, kita mau merekam beberapa detik, khususnya untuk sampel dalam Disable Machine membutuhkan 20 detik suara ruangan sebagai data untuk kelas ini. Nah, diusahakan untuk background noise tidak ada suara ataupun dalam kondisi yang senyap, sehingga AI akan lebih mudah membedakan mana yang suara dari lingkungan sekitar kita, mana suara yang akan mau kita uji keberadaannya. Ya, setelah background noise-nya sudah terkumpul, sudah kita ekstrak, selanjutnya kita akan merekam suara tepuk tangan, siul, dan mengetuk meja. Nah, sebenarnya di sini membutuhkan 8
minimum 8 audio saja, cuman saya menambahkan 2 lagi agar AI lebih bisa mengenali suara tepuk tangan dari saya, dari lingkungan yang ada di tempat saya. Lalu untuk siul, oke, sedikit susah untuk bersiul. Nah, terus sudah, lalu ke mengetuk meja. Oke, setelah proses perekaman selesai, audio tersebut akan dipecah menjadi beberapa sampel berdurasi di sini minimalnya maksimalnya adalah 2 detik. Jadi semakin banyak variasi sampel yang kita berikan, model AI akan semakin baik dalam mengenali setiap suara yang ada. Lalu setelah semua data terkumpul, kita masuk ke tahap training model. Nah, jadi pada tahap ini AI mulai mempelajari seluruh sampel suara yang sudah kita masukkan. Jadi AI tidak mendengarkan suara seperti khalayaknya manusia, tapi setiap suara itu diubah menjadi bentuk visual yang disebut sebagai spektrogram, di mana spektrogram ini itu grafik yang menunjukkan pola frekuensi dan intensitas suara. Nah, bisa dilihat dari sini kita bisa melihat ada perubahan warna. Nah, untuk siul ada sedikit karena suara yang didengarkan itu kurang jelas. Nah, dari pola tersebut AI mencari perbedaan karakteristik setiap kelas. Jadi dari perbedaan ini dia akan membentuk sebuah model yang nantinya digunakan untuk mengenali suara baru. Nah, ini share dulu. Nah, bisa kita lihat ketika hening, tidak ada suara, background noise, itu tentunya pasti akan menunjukkan 100%. Nah, dan saat kita melakukan tepuk tangan, bisa kita lihat juga persentase dari tepuk tangan itu menunjukkan 100%. Jadi, dia bisa membedakan tepuk tangan dan mengetuk meja. Karena awalnya saya pikir tepuk tangan dan mengetuk meja tuh hampir sama, tapi di sini AI bisa membedakan antara tepuk tangan dan mengetuk meja. Hal ini bisa kita lihat dari perbedaan grafik yang ada dari tepuk tangan dan mengetuk meja. Lalu ke tahap siul. Oke, ternyata meskipun sampel kita terlihat kurang jelas, cuman karena banyaknya sampel yang sudah diberikan sebanyak 14, AI mampu dan berhasil mengklasifikasikan suara dengan benar, yaitu masuk ke dalam klasifikasi siul. Lalu kita masuk ke dalam kelas mengetuk meja. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata dugaan saya benar, di mana mengetuk meja persentasenya masih
mengarah ke tepuk tangan. Oke, terkadang grafik persentasenya menunjukkan bahwa dia itu masuknya bisa ke tepuk tangan persentase yang lebih tinggi dan bisa menutup meja lebih tinggi. Itu sesuai dengan dugaan awal tadi karena bentuk suaranya yang hampir mirip, sehingga eh, kedua kelas ini AI mengklasifikasikan bahwa suara mengutuk meja yang harusnya ini masuk ke kelas mengutuk meja, tapi karena dia mendengarkan suaranya mirip dengan tepuk tangan, akhirnya dia menaikkan kadang ke tepuk tangan dan kadang ke mengutuk meja. Nah, oke, di sini juga menunjukkan bahwa probabilitas yang berubah-ubah dan terbagi di beberapa kelas terjadi karena selama proses training AI hanya belajar mengenai satu jenis suara dalam setiap sampel, sehingga ketika ada dua suara muncul dalam sampel, AI menangkap dua pola frekuensi yang berbeda sehingga model menjadi ragu dalam menentukan hasil prediksi. Dan juga untuk pengujian eh, dalam mengetuk meja, sebenarnya itu tidak gagal, tapi usahakan bahwa suara yang dihasilkan dengan mengetuk meja dan bertepuk tangan itu benar-benar jernih, karena saya melakukannya di meja yang bertepatan dengan peletakan laptop, jadi hal ini memungkinkan dia sulit membedakannya karena adanya suara yang akhirnya menghasilkan grafik yang sama dengan tepuk tangan. Oke, dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas model sangat dipengaruhi oleh variasi data saat proses training. Jadi semakin banyak contoh suara yang diberikan, termasuk variasi volume dan kondisi lingkungan, maka model akan semakin akurat saat mengenali suara baru. Oke, setelah kita menyelesaikan audio project, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil project. Nah, fitur ini digunakan untuk melatih AI agar dapat mengenali posisi atau gerakan tubuh berdasarkan tangkapan kamera. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masuk ke dalam data gathering atau pengumpulan data. Di sini kita akan membuat beberapa kelas. Mulai pertama, tangan kanan, terus kita tangan kiri, lalu kepala kanan, kepala kiri. Di sini maksudnya adalah seperti kalau kepala kanan, kepala kiri. Oke. Dalam kamera mirror, jadi kelihatan kebalikannya, dan tangan kanan dan tangan kiri. Lalu kita masuk ke saya akan membuat pose high, lalu ada memegang basket, dan selebrasi angkat tangan. Ini ada dua tahap penguploadan sampel, cuman karena sedang mengaktifkan kamera, jadi saya akan beda. Bisa juga lewat webcam, sama halnya seperti image project. Jadi di pose project ini dia akan membaca gerakan dari uh, tangkapan kamera yang teman-teman gerakin. Tangan kanan akan output,
Oke, supaya model dapat mengenali pose dengan lebih baik, kita juga mengambil data dengan beberapa variasi, seperti jarak berbeda dari kamera dan sedikit perubahan posisi tubuh. Tujuannya agar teachable mesin ataupun AI tidak hanya mengenali satu kondisi saja, tetapi bisa bekerja lebih baik saat digunakan pada kondisi yang berbeda. Nah, masuk ke dalam tahap train model. Jadi pada tahap ini teachable mesin ataupun AI mulai mempelajari seluruh data pose yang sudah kita rekam. Berbeda dengan image project yang membaca pixel gambar, pada pose project AI terlebih dahulu mendeteksi titik-titik penting pada tubuh. Bisa kita lihat dari hasil sampel yang telah kita upload, di mana eh, seperti pose kepala, bahu, dan lengan. Titik-titik tersebut yang kemudian diubah menjadi data numerik, lalu AI mencari pola yang membedakan setiap pose sehingga terbentuk sebuah model untuk mengenali gerakan baru. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap uh, testing ataupun preview. Sebelum itu kita akan train model dulu. Oke. Okay. Lalu masuk ke dalam tahap preview, di mana di sini kita akan mencoba memperagakan gerakan berdasarkan sampel yang telah kita upload. Dari kepala kanan, kepala kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Oke. Okay. Lalu masuk ke dalam, oke, ini bisa ya kalau ini pose high. Ya, dibaca. Oke. Pose high, di mana menunjukkan persentase sebanyak 100% juga. Lalu memegang basket, ya, sebentar, gerakan seperti ini. Jadi kita tengok persentasenya. Oke, memegang basket 100% dan selebrasi angkat tangan. Oke, selebrasi majukan 100%. Cuman sayangnya karena kebanyakan kelas, jadi kurang jelas dalam menunjukkan persentase. Cuman kalau kita lihat menunjukkan kepala kanan, kepala kiri, tangan kiri, dan tangan kanan, saya mampu mengklasifikasikan berdasarkan sampel yang ada. Nah, eh, ada beberapa kekurangan dalam model ini, seperti ketika kita melakukan gerakan dalam jarak yang seperti hal tadi sangat dekat, jadi dia tidak akan bisa mendeteksi hal ini karena dia tidak bisa melihat titik-titik dari sampel yang ada. Jadi kita butuhkan jarak, namun ketika ini juga kejauhan, maka titik-titik tersebut juga tidak bisa dibaca. Lalu ketika ada dua subjek ataupun dua orang yang ada dalam satu kamera, model AI tidak mampu menstabilkan proses ataupun persentase hasil yang ada. Jadi dia membutuhkan model baru ataupun model sampel baru dengan menunjukkan sampel bahwa ada dua subjek di dalam
kamera. Nah, dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses project juga sangat dipengaruhi oleh variasi data yang diberikan saat training. Jadi semakin beragam contoh pose yang direkam, baik dari sisi jarak, posisi maupun kondisi pengambilan gambar, maka model akan semakin baik dalam mengenali pose saat proses pengujian. Hal ini juga berlangsung ketika kita ingin menguji dengan gerakan dalam 2 orang, jadi dibutuhkan juga pengumpulan data yang direkam dengan 2 orang juga. Sekian demonstrasi setiap fitur yang ada dalam Teachable Machine. Saya Ajriel Jeffrey Butar-Butar. Bye-bye.